Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 4, yaitu yang berjudul perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendekatan tradisional akan menghasilkan ketidakakuratan perhitungan biaya, terutama untuk produk dengan volume tinggi dan biaya tenaga kerja langsung yang signifikan. Metode activity based costing dikembangkan di perusahaan manufaktur di Amerika pada tahun 1970-an dan 1980 untuk mengatasi masalah permuatan The International Consortium for Advanced Management, sekarang dikenal dengan sebagai CAM 1, menghasilkan kerangka dasar untuk mengeksplorasi dan meringkas ide-ide yang dikenal sebagai penetapan biaya berdasarkan aktivitas selama ini. Menurut Houtgren 2005, ABC atau Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Dan yang kedua ada penerapan sistem activity based costing. Pengertiannya, salah satu metode untuk menentukan biaya produk adalah activity based costing seperti yang dinyatakan oleh sistem ABC. Beberapa pemahaman itu diperlukan sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama ada menurut Blocher, ABC membebankan biaya sumber daya ke item seperti produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan objek biaya ini. Dan kedua, menurut William Carter 2009, activity based costing adalah perhitungan biaya yang memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan satu atau elemen yang tidak terhubung ke volume. Prosedur penerapan ABC menurut Kurniati 2015, ABC diimplementasikan menggunakan dua prosedur yang berbeda. Prosedur pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, dibebankan biaya ke aktivitas terkait kelompok untuk membuat kelompok serupa. Yang keempat, biaya aktivitas gabungan ditambahkan oleh penentu golongan biaya yang sama. Dan yang terakhir ada tarif overhead gabungan. Dan manfaat serta syarat sistem ABC yaitu ada 4. Yang pertama ada biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. Yang kedua ada memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang ketiga ada tingkatan perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak ternilai tambah. Yang keempat ada sangat mudah untuk menentukan biaya yang diharapkan dan perencanaan strategi. Adapun syarat-syarat menurut Sujarweni 2015, syarat-syarat yang perlu dilakukan perusahaan dalam menggunakan sistem ABC yaitu ada 4 juga. Yang pertama ada modal perusahaan harus mencukupi. Yang kedua ada memiliki diversifikasi produk yang banyak. Yang ketiga ada penggunaan fasilitas yang sama. Yang keempat ada pada masing-masing produk tersebut dapat proses produksi yang berlainan atau tidak sama. Dan berikutnya ada mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada pengertian. Menurut Garrison terdapat beberapa tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menerapkan biaya overhead pada full biaya aktivitas. Dan di sini ada memiliki beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama ada mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas. Yang kedua ada membebankan biaya ke full biaya aktivitas. Yang ketiga ada menghitung tarif aktivitas. Dan di sini menghitung tarif aktivitas itu terbagi menjadi 2, yaitu dengan menggunakan tingkat aktivitas dan ukuran aktivitas ditetapkan biaya ke objek biaya. Yang kedua ada menyiapkan laporan untuk manajemen. Setelah menghitung biaya produksi, laporan manajemen dapat dibuat dan laporan manajemen dapat menginformasikan kepada mereka yang membacanya tentang biaya produk setiap produk yang mereka akan jual belikan. Berikutnya akan membahas
perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Yang pertama ada biaya produk activity based costing atau bisa disingkat dengan ABC. Menurut Charles de Horgen 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa diubah sesuai dengan itu. Dan yang kedua ada biaya produk tradisional. Menurut Rahma Wulan dan Unit 2018, produk tradisional umumnya dikaitkan dengan unit konsumsi, overhead, dan volume. Proses produk alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini produk harus diperhitungkan perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit atau dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Biaya produk tradisional memiliki kelebihan. Yang pertama ada biaya produk yang dampak nyata. Yang kedua ada biaya produk dapat telusuri kembali ke biaya overhead. Dan yang ketiga yaitu dengan activity based costing jelas bahwa tindakan menciptakan biaya bukan produk dan produk menyebabkan aktivitas yang digunakan. Yang keempat ada activitas based costing mendorong penghematan biaya dengan mengetahui yang aktivitas yang tidak memberikan penambahan nilai pada produk. Yang kelima ada pergerakan biaya yang digunakan. Dan yang keenam ada pendekatan biaya berdasarkan activity. Yang ketujuh ada activity based costing cukup fleksibel dengan menyusuri biaya pada proses, pelanggan, wilayah tanggung jawab material, dan biaya produk. Dan kekurangan dari ABC itu di sini ada 4, di mana yang pertama ada dalam memperoleh data yang diinginkan itu cukup susah. Yang kedua harus membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan penerapannya. Yang ketiga ada biaya produk ABC ini membuat manajer terus menerapkan perubahan dasar dalam pemikiran terkait biaya. Yang keempat ada karena sistem biaya ini dimaksud dengan sebagai alat pengambilan keputusan strategi yang panjang, maka harus menggunakan semua pengeluaran sebagai biaya variabel untuk memahami produk. Dan berikutnya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional. Yang pertama, kelebihannya yaitu ada 3. Yang pertama, biaya produk tradisional ini mudah diaplikasikan dikarenakan biaya produk ini lebih sederhana sehingga lebih cepat dan dimengerti oleh karyawan sehingga mudah diaplikasi. Nomor 2, biaya ini memberi laporan manajemen dengan memperhatikan biaya yang telah digunakan. Yang ketiga, biaya produk ini digunakan sebagai dengan prinsip akuntansi pada umumnya. Dan kekurangan dari biaya tradisional ini, biaya produk tradisional ini ingin memusatkan terhadap tujuan dari biaya penentuan harga pokok produk yang dijual. Dan pembahasan berikutnya ada target proses perbaikan. Menurut Hansen dan Woman 2007, manajemen berbasis aktivitas atau ABM adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai kepada pelanggan dan keuntungan yang diwujudkan dengan memberikan nilai yang tersebut. Dan tujuan manajemen berbasis aktivitas adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan waktu prosesnya dan produk itu tidak akan cacat. Berikutnya pembahasan yang akan dibahas yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas laporan eksternal. Sistem ABC memberikan informasi yang lebih kompleks tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang biaya perusahaan untuk memproduksi atau jasa. Dan yang akan dibahas yaitu kekurangan aktivitas based costing ABC. Menurut Tiara dan Hadini 2015 ada beberapa kekurangan dan aktivitas based, yaitu sistem ini membuat manajer kurang berpikir mengenai perubahan proses kerja untuk menciptakan usaha yang lebih bersaing. Dan rata-rata kekurangan ABC ini, yang pertama ada alokasi, yang kedua ada mengesampingkan biaya tertentu, yang ketiga ada pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi.
Yang terakhir yang akan dibahas ada analisis tindakan ABC. Di sini Raiha Garrison Eric Loren 2012, laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dengan organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Saya Sandi Ramadan mengucapkan terima kasih atas waktu Anda yang telah menyisihkan waktu untuk mendengarkan pembahasan yang saya lampirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.